Assalamualaikum Pak Kadek, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore Bu. Bagaimana kabar ini? Kok tumben Ya, menghadap? ya. Kabar saya hari ini alhamdulillah baik Pak. Eh, Seperti yang Bapak lihat, alhamdulillah semua sehat dan baik-baik saja. Iya, baik Bu. Sebenarnya apa yang ingin Ibu ceritakan menghadap sama saya? Oke, Ya, pertama mungkin saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kadek sebagai coach ya. Saya ini punya masalah Pak yang saya harus jelaskan. Saya punya tujuan ke Bapak. Saya harus ya, menjelaskan mengenai kondisi saya punya siswa Pak. Ini saya punya perwalian Pak. Saya punya perwalian itu atas nama Meliani Pak. Ya, di atas nama Meliani itu siswa perwalian saya. Menurut laporan dari beberapa guru bidang studi Pak, iya Bu. bahwa ini siswa saya Meliani, dia orangnya itu Pak tertutup. Ya, bahkan untuk memperlihatkan saja wajahnya itu jarang. Dia selalu pakai masker. Padahal sebenarnya kalau dilihat, Pak, saya pernah juga lihat ini anak dan sebenarnya kenapa nak selalu pakai masker? Karena dia cantik. Ini anak cantik, mukanya bagus. Itu saja, Pak. Kadang juga saya bertanya, kenapa nak ini? Itu menurut laporan dari beberapa teman di kelas itu mungkin perlu penanganan, Bu. Siswanya ini anak Ismilayani karena kadang, Pak, itu dia disuruh naik untuk mengerjakan tugas presentase. Maklum Pak, kita ini kan anak SMK. Iya, Oh iya, kebetulan kan ini Miliani di jurusan perkantoran, ya manajemen perkantoran iya, dan layanan bisnis, di mana Pak itu banyak materi-materi pelajaran itu yang memang harus diwajibkan anak-anak untuk selalu tampil di atas, melakukan presentase. Nah, sedangkan ini si Meliani, dia tidak mau naik untuk melakukan presentase itu. Karena itu saya berpikir ini anak mungkin dia mempunyai kepercayaan diri yang kurang. Itu dia minder oh iya, dengan temannya. Tuh, itu mungkin Pak masalah utamanya saya oh iya. yang ingin saya sampaikan kepada Pak Kadek. Oh ya, baik Bu. Yang saya tanggapi ini terkait masalahnya Meliani, yaitu dia merasa kurang percaya diri atau minder Bu ya. Kemudian Iya, Ibu, iya. tujuan yang ingin kita capai dari percakapan ini apa Bu tujuannya? Iya, tujuan yang ingin saya inginkan dari percakapan ini dengan Bapak sebagai host, yang pertama yaitu saya ingin bagaimana siswa saya ini atas Meliani, saya punya langkah-langkah dari apa nanti sebentar arahan Bapak ini, apa yang saya harus terapkan kepada siswa saya ini atas nama Meliani ini. Itu dari arahan Bapak sebagai coach, tujuan saya ini bagaimana siswa saya ini nanti Meliani ini bisa dia berubah. Oh iya, Setidaknya iya dia Bu. mempunyai rasa percaya diri yang lebih bisa mungkin dikembangkan lagi, Pak, begitu. Oh iya Bu. Yang pada Hmm. intinya untuk mengembalikan kepercayaan Iya, atas nama siswa Meliani ini yang kurang percaya diri. Oke Bu iya Indar, betul. menurut Ibu saat ini apa saja yang sudah berhasil Ibu lakukan di kelas itu Bu? Iya. Untuk membimbing ini Ibu anak Meliani ini supaya dia bisa lebih tampil aktif di kelas. Apa saja yang sudah Ibu lakukan selama ini Bu? Langkahnya saya, Pak, sebagai wali kelas, otomatis kita tahu, Pak, sebagai wali kelas itu kedekatan emosional dengan anak-anaknya itu lebih dekat ketimbang dengan guru yang lain. Hal yang sudah saya lakukan, hal yang baik Iya, iya. sudah saya lakukan terhadap siswa saya Meliani itu, yang pertama, saya melakukan pendekatan secara emosional dengan mengambil ini anak, saya sering Iya. dia ambil, kemudian saya rangkul dia, saya bawa dia berbicara dari hati ke hati, kenapa nak kamu minder? Kita ini nak sama-sama, itu teman tak sama, kita juga sama nak. Ya, marilah nak
untuk Iya iya. berubah. Kemudian saya bertanya, bagaimana dia kepribadiannya, perlahan-lahan saya bertanya, bagaimana dengan kehidupan di keluarganya, dengan orang tuanya. Iya, karena biasanya, ada anak-anak yang seperti, hal ini pasti ada sesuatu hal yang terjadi di dalam lingkungan keluarganya dan itu mungkin yang perlu saya lakukan. Saya melakukan pendekatan secara emosional seperti itu, Pak. Iya, Iya mungkin seperti itu iya hal yang baik saya iya sudah lakukan, Pak, untuk siswa iya saya yang atas nama Meliani ini. Dan mungkin selanjutnya iya dari Bapak mungkin sebentar saya bisa itu. iya. Itu mungkin Pak Ya, Ded. itu langkah-langkah ya, langkah-langkah yang Ibu Iya, sudah lakukan sudah sangat bagus ya, Bu. iya, iya, Kemudian apa saja menurut Ibu yang belum Ibu lakukan sehingga, Meliani ini masih masih minder, Bu? Selama ini kan kita iya, sudah melakukan pendekatan emosional, pendekatan secara pribadi, personal, tapi kenyataannya kan, Meliani ini masih masih minder ketika di kelas, Bu. iya, Kemudian menurut Ibu, yang belum Ibu lakukan, itu seperti apa, Bu? iya. Oke, terima kasih, Pak. Eee, hal, ya mungkin di sini yang belum saya lakukan, Pak, ya atau yang perlu saya tingkatkan, dari sini kemampuan saya Iya itu adalah, yang pertama kan saya sudah melakukan pendekatan secara emosional kepada siswa ini berbicara dari hati iya ke hati. Yang mungkin perlu saya iya kembangkan di anak ini adalah kemampuan sosial emosionalnya, Pak. Iya. Mungkin, si siswa dari siswa semua siswa itu setiap masuk mungkin, saya kan sebagai wali kelas pasti ada waktulah yang sisipkan untuk masuk di dalam kelas saya, untuk saya selalu melakukan, eee, pembinaan, pengembangan kemampuan sosial emosional anak. Namun, si siswa si Melia ini mungkin karena kita paham Pak bahwa setiap siswa itu mempunyai kemampuan dan kebutuhan individu yang berbeda. Ya, sehingga iya mungkin si Meliani ini ada langkah khusus yang mungkin saya harus lakukan, terutama dalam bagaimana saya mengembangkan kemampuan sosial emosional si Meliani ini. Kemudian yang paling di sini yang paling utama adalah kesadaran diri yang saya harus tingkatkan kepada siswa Meliani dan keterampilan berelasi. Itu. Karena saya lihat dia kesadaran tentang diri dalam hal ini kita harus bagaimana dia menyadarkan tentang kemampuan diri si Meliani supaya dia bisa percaya diri dan kemudian saya harus melatih mengembangkan dia punya kemampuan khususnya dalam berkomunikasi dalam hal ini kita kemampuan keterampilan berelasi bagaimana bisa dia bekerja sama dengan orang lain dengan sesama temannya mungkin seperti itu. Oh, ya, Bu. Oke, Bu Indar, dengan identifikasi, kemudian tujuan yang telah Ibu jelaskan tadi, menurut Ibu Indar, ya, apa saja yang paling penting untuk Ibu perhatikan supaya Ibu bisa mencapai tujuan yang telah Ibu ceritakan tadi, Bu? Ya. Apa saja yang harus saya lakukan agar saya bisa mencapai Ya, tujuan itu tujuan yang dalam ya hal ini bagaimana membuat siswa saya atas nama Meliani ini untuk bisa dia perlahan berubah dari yang tadinya tidak percaya diri alias minder, kemudian dia bisa percaya diri, Pak. Ya, oh, ya, mungkin. Hal yang saya akan lakukan di sini, Pak, tadi mungkin sudah dari penjelasan saya yang pertama, dari apa yang saya lakukan, mulai dari saya melakukan pendekatan secara pribadi kepada Meliani ini, kemudian langkah mhm, selanjutnya saya akan melakukan pengembangan kemampuan sosial dan emosionalnya, dan ya mungkin yang saya harus lakukan itu terus yang saya akan lakukan. Iya, langkah selanjutnya mungkin saya harus bekerja sama dengan orang tua siswa, Pak. Iya, karena kalau kerja sendiri kan tidak mungkin. Iya, yang oh, paling ya diutamakan di sini saya harus kerjasama dengan rekan sejawat, dengan
teman-teman guru yang mengajar di kelas saya, khususnya untuk memantau perkembangan si Melian ini dan meminta pertimbangan hal-hal yang saya harus lakukan kepada kepala sekolah, rekan sejawat, dan terkhusus juga dengan teman-teman Meliani di dalam kelas itu yang saya harus berikan juga pencerahan kepada teman-teman di dalam kelas itu untuk bagaimana supaya teman-teman Meliani yang di dalam kelas itu, Pak, dia bisa membantu Meliani untuk berubah. Karena kenapa? Untuk melakukan suatu tujuan yang ingin kita capai, khususnya kita ini sebagai pendidik dalam memajukan anak-anak, itu perlu kolaborasi dengan semua pihak, dengan semua warga yang ada di dalam sekolah. Dan yang paling penting itu adalah kita harus komunikatif. Ya, hal yang Ya. terjadi dengan anak didik saya, perwalian saya itu atas nama Meliani, kemungkinannya itu dia kemampuan untuk berkomunikasi yang kurang. Mungkin dari kecil dia selalu mungkin diberikan bentakan-bentakan kecil oleh orang tuanya sehingga dia tidak mampu untuk melakukan komunikasi yang baik. Dia tidak mampu mengeluarkan pendapat dan ide-idenya. Ya, karena kan kita tahu, Pak, bahwa setiap siswa itu mempunyai kebutuhan yang berbeda, bahwa setiap anak itu lahir dengan memang sudah ada garis-garis yang artinya didikan dari orang tua yang sudah dibentuk. Tinggal kita guru bagaimana menebalkan garis itu, yang mana harus kita tebalkan dan yang mana harus kita tipiskan. Nah, jadi yang saya harus lakukan di sini adalah meningkatkan kerjasama dengan pihak warga sekolah, termasuk kepala sekolah, rekan sejawat, termasuk siswa di dalam itu sendiri, dan yang paling utama adalah dengan orang tua siswa. Saya harus komunikasi untuk membantu juga meminta kepada orang tua siswa agar dia harus membantu anaknya untuk bisa bangkit dari ketidakpercayaan dirinya. Karena kita ini adalah anak SMK. Anak SMK itu kelas 3 dia harus magang. Kalau dia tidak punya rasa percaya diri, dia minder, otomatis dia akan tidak bisa untuk praktek di dalam dunia kerja. Itu Pak mungkin yang saya lakukan adalah komunikasi yang efektif, kolaborasi dengan semua pihak yang terkait dalam hal ini. Iya, Bu. Oh, itu Ya, langkah-langkah untuk mencapai tujuan sudah sangat bagus, Bu, yang pada ya, intinya kita ya, selalu ya, berkolaborasi dengan kepala sekolah, kemudian dengan rekan-rekan sejawat kita guru, kemudian, ya, teman sejawatnya ini Meliani ini ya, kemudian yang paling penting juga memang sebenarnya orang tua yang sangat berperan, orang tua ya, siswa ini ya, sangat berperan, di dalam merubah, rasa mindernya ini anak-anak. Kemudian Bu, dari alternatif yang Ibu telah sebutkan di rencana aksi, sekarang saya masuk di bagian akhir sesi percakapan. Pertanyaan saya, mana alternatif yang Ibu punya yang akan Ibu Indarwati pilih sebagai satu langkah penting, supaya tujuan ini bisa tercapai, Bu? ya. Oke Pak. Alternatif ya, kalau mungkin saya mengatakan alternatif atau komitmennya, ya satu Iya, alternatif atau komitmen iya, yang saya akan lakukan untuk melakukan suatu sehingga ya artinya usaha yang kita lakukan, coaching yang kita lakukan kepada siswa Meliani ini perlu berhasil. Tentunya hal yang pertama yang kita lakukan yang tadi sudah kita bicarakan, langkah-langkah yang kita sudah lakukan itu tetap langkah baik yang sudah kita tempuh atau praktik baik yang sudah kita lakukan, tetapi kita harus lanjutkan. Dan iya. kemudian langkah yang kita harus melakukan terus langkah-langkah yang selanjutnya. Tidak hanya berhenti sampai di situ, artinya dalam hal ini seperti tadi yang sudah saya jelaskan, bahwa melakukan pendekatan secara emosional kepada ini anak si Meliani dengan cara juga meningkatkan pengembangan kompetensi sosial dan emosionalnya. Kemudian langkah yang saya tempuh itu adalah saya melakukan komunikasi yang efektif dengan semua pihak dalam warga sekolah termasuk orang tua siswa. Saya melakukan kolaborasi komunikatif dan kolaborasi dengan semua pihak dan langkah selanjutnya adalah saya harus melakukan komitmen saya atau harus continue Oh, untuk iya. bertanggung jawab terhadap siswa saya ini sebagai tanggung jawab saya terhadap siswa si Meliani, bagaimana bisa dia berubah sama dengan siswa-siswa yang lain. Itu Oh, iya, itu Bu. yang saya harus Siap. bisa lakukan komitmen saya Pak ya.
tanggung jawab saya. Gitu. Iya, itu sudah sangat bagus tadi langkah-langkahnya, untuk mencapai tujuan ya, yang pada intinya harus continue yang telah kita lakukan, Iya, hal-hal positif yang kita lakukan iya. itu, harus continue. Kemudian Bu Indar, dari percakapan kita ini apa yang bisa Ibu tarik kesimpulan, yang bisa diambil ya dari percakapan kita ini, kesimpulan apa yang bisa Ibu ambil? Iya. Oke, terima kasih Pak Kadek. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari posting kita di kesempatan kali ini, dan insya Allah nanti kita akan tetap melakukan janji pertemuan untuk melakukan hal berikutnya. Setiap ada masalah mungkin ya Pak, kita selalu harus, karena kita paham bahwa setiap masalah dalam siswa itu pasti banyak. Dan perlu mungkin dilakukan memang beberapa pertemuan dalam hal coaching ini, dalam melakukan coaching ini Pak. Jadi apalagi bentuk apa tanggung jawab ya Pak. Bentuk tanggung jawab saya yang saya harus lakukan adalah apa kesimpulan dari hasil coaching kita pada pagi hari ini begini, bahwa setiap siswa itu mempunyai kebutuhan yang berbeda. Itu kemampuan kita sebagai guru, khususnya saya sebagai wali kelas yang sebagai orang tua di dalam sekolah ini, dalam satu kelas itu tanggung jawabnya saya untuk melihat perkembangan anak didik saya. Kesimpulannya bahwa kesimpulannya yaitu bahwa setiap siswa mempunyai kebutuhan yang berbeda dan membutuhkan proses penyelesaian, proses perbaikan yang berbeda-beda sesuai dengan masalah yang dihadapinya. Itu. Kemudian yaitu kesimpulan selanjutnya mungkin saya adalah bagaimana menangani masalah yang ada di setiap siswa, bagaimana kita menangani permasalahan tersebut dengan baik sesuai dengan jalan yang harus kita lalui. Supaya masalah anak bisa kita pecahkan dengan baik dan mencari solusi yang terbaik. Karena tujuan daripada coaching yang kita lakukan, tujuannya adalah bagaimana siswa yang kita coaching ini bisa berhasil dengan baik dan bisa baik seperti dengan siswa peserta atau murid yang lainnya juga. Itu Pak mungkin dari saya kesimpulan itu saja. Iya, sangat bagus Bu, Ibu sudah bisa menyimpulkan terkait kegiatan coaching kita kali ini. Mungkin saya rasa sudah cukup Bu ya. Terima kasih Bu Indar karena sudah meluangkan waktu menghadap ya. Terima kasih ya. Kita kembali ke kelas Ibu ya. Iya. Terima kasih Pak atas waktu yang diberikan kepada saya Pak Kadek. Bapak sudah menerima saya dengan baik. Akhirnya saya bisa bagaimana lagi langkah selanjutnya yang saya harus lakukan terhadap anak-anak saya ke depan. Oke, terima kasih banyak Pak atas waktu yang diberikan kepada saya. Iya, sama-sama. Insya Allah kita akan melakukan pertemuan-pertemuan yang selanjutnya untuk membahas masalah-masalah lain lagi. Oke. Iya, terima kasih Bu.